Baik, kita akan melanjutkan bab tentang penaksiran atau estimasi. Di sini kita akan membahas tentang estimasi dari rataan. Nah, indikator perkuliahan week ini adalah ketepatan memahami konsep inferensi statistik, ketepatan memahami metode penaksiran klasik dan sifatnya, serta ketepatan menghitung taksiran rataan dari suatu data. Review dari YouTube sebelumnya, inferensi statistik terdiri atas metode untuk menarik inferensi atau kesimpulan mengenai populasi, di mana kesimpulan mengenai populasi ini diambil dari data sampel, dan inferensi ada dua, yaitu termasuk estimasi atau penaksiran, dan yang kedua adalah pengujian hipotesis. Nah, sifat penaksir sendiri yaitu unbiased atau tidak bias. Di sini yang dimaksud unbiased adalah bahwa kita pada saat melakukan estimasi terhadap suatu statistik, maka di situ akan menghasilkan parameter yang kita cari. Contoh, pada saat kita melakukan estimasi terhadap X bar atau estimasi terhadap sigma XI dibagi N, maka di situ kita akan mendapatkan mu. Nah, pada saat kita mengestimasi tentang ragam kuadrat pada sampel, maka di situ kita harus menggunakan rumusnya adalah sigma XI min mu kuadrat dibagi dengan N-1. Kenapa? Karena dengan pembagi N-1 inilah menjadi tidak bias terhadap S kuadrat sampelnya. Oke, nah kenapa bisa seperti itu? Kalau kita jabarkan dari sigma XI min mu, atau kalau kita pakai estimasi berarti menjadi X bar ya, kuadrat, tentunya ini berjalan dari I-nya 1 sampai N, tapi kita sudah tahu ya, tidak usah ditulis lagi. Ini semua sebenarnya berjalannya dari I-nya 1 sampai N. Ya, maka pada saat kita kurangi dengan mu dan kita tambahkan dengan mu, maka tidak akan merubah bentuk awal, tidak akan merubah ini. Namun di sini kita bisa memisah menjadi dua suku, yaitu XI min mu dan min X bar min mu kuadrat. Nah, pada saat kita uraikan suku-suku ini berdasarkan persamaan ini ya, jika A plus B kuadrat, maka di sini akan menjadi A kuadrat plus 2AB ditambah dengan B kuadrat. Tentunya kalau di sini negatif, maka akan menjadi A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Ya, karena B-nya adalah negatif. Oke, nah kita uraikan suku-suku ini menjadi sigma ya, XI min mu kuadrat dikurangi 2XI min mu dikali dengan X bar min mu ditambah dengan X bar min mu kuadrat. Nah, pada saat kita bekerja dengan operasi sigma, maka yang mengandung indeksnya itu tidak boleh keluar dari sigma. Namun kalau yang tidak mengandung indeks itu sama dengan konstanta. Untuk yang pertama atau suku ke ini, maka ini akan menjadi tetap sigma XI min mu kuadrat, sedangkan ini akan menjadi 2 kali ini X bar ya, X bar min mu sigma XI min mu. Nah, ini akan menjadi sigma X bar min mu kuadrat. Nah, maka ini akan menjadi sigma XI min mu kuadrat ya. Di sini akan menjadi min 2 X bar min mu dikali dengan N X bar min mu. Kenapa? Karena di sini ada sigma XI ya. Sigma XI itu adalah sama dengan X bar dikali dengan N. Nah, di sini karena tidak ada I sama sekali, maka di sini dianggap sebagai konstanta, yaitu N dikali X bar min mu.
Nah, maka ini akan membentuk bentuk yang sama ya, yaitu X bar min mu kuadrat. Nah, maka di sini bentuknya akan menjadi sigma xi min mu kuadrat dikurangi n X bar min mu kuadrat. Nah, jika hal ini dijabarkan, maka penduga yang tepat konstantanya itu adalah dibagi n-1. Ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk penguraiannya. Jadi E dari S kuadrat itu adalah ekspektasi dari sigma xi min X bar kuadrat tadi dibagi n-1. Dimana yang atas sudah kita jabarkan, yaitu sama dengan 1/n-1 ya, sigma ekspektasi dari xi min mu kuadrat dikurangi n ekspektasi dari X bar min mu kuadrat. Nah, di sini sigma ekspektasi xi min mu kuadrat itu adalah sama dengan sigma dari ragam, sedangkan untuk ini adalah sigma dari atau standar deviasi kuadrat dari sampel. Nah, maka di sini pembaginya benar ya, yaitu kalau sigma dengan konstanta maka itu akan menjadi n ya. Jadi di sini adalah n-1. Oke, kenapa? Karena sampel ini akan menjadi, ini kita tulis dulu ya, di sini akan menjadi sigma kuadrat per n ya, maka di sini akan menjadi benar ya n-1 dari sigma kuadrat ya, maka hasilnya adalah sigma kuadrat. Nah, bisa dipastikan kalau ini n berarti dia tidak setara atau menjadi bias. Oke, itu penjelasan singkat kenapa pada penduga S kuadrat itu pembaginya adalah n-1. Nah, untuk efisien berarti variansinya harus minimum. Nah, untuk menaksir rataan ya, kita tahu bahwa penaksiran itu bisa menggunakan titik atau selang. Pada penaksiran selang, kita harus mencari batas bawah dan batas atas dari suatu selang. Batas bawah untuk rataan ya, pada saat kita menaksir rataan, maka kita menggunakan distribusi Z jika ragamnya diketahui atau sampelnya besar. Nah, X bar di sini adalah penaksir titik atau yang didapatkan dari sigma X dibagi N-nya. Nah, sebenarnya apa ini? Kita membentuk selang ya, dari batas bawah sampai batas atas tentang suatu rataan di mana akan menghasilkan peluang sebesar 95% atau disebut sebagai selang kepercayaan 95% atau disebut sebagai 95% interval confidence. 5%-nya kemana? Dibagi 2. Di sini 2,5%, di sini 2,5%. Oke, contoh. Rataan IP sampel acak dari 36 mahasiswa tingkat sarjana masing-masing 2,6. Hitunglah selang kepercayaan 95%, 9 dan 99% rataan IP semua mahasiswa tingkat sarjana. Jadi ada sampel 36 mahasiswa menghasilkan rataan IP-nya 2,6. Padahal ada populasi dari mahasiswa. Kita diminta untuk menaksir selang 95% dan 99% dari rataan seluruh mahasiswa atau populasi. Anggap simpangan baku populasinya diketahui, yaitu 0,3. Nah, jika 0,3 atau simpangan baku populasi ini diketahui, maka kita menggunakan distribusi normal, bukan menggunakan distribusi T. Oke, X bar dari rataannya tadi, ya, maka kita menggunakan Z tabel berapa? Kalau kita menggunakan yang 95%, maka alfanya adalah 5%. Kalau dibagi 2 menjadi 0,025. Sigmanya dari standar deviasi yang diketahui tadi dibagi akar 36. Ini untuk batas bawah. Nah, batas atasnya ya sama ya. 2,6 ditambah
Z 0,025, 0,3 akar 36. Nah, Z 0,025 dari mana? Dari tabel. Ya, kalian harus melihat lagi tabel normal baku, bukan dipangkatkan, tapi kita melihat nilai yang menghasilkan 0,025. Ternyata titiknya adalah 1,96. Ya, maka di sini 2,6 min 1,96, 0,3 dibagi 6. Begitu pula yang kanan bukan dikurangi melainkan ditambah. Ya. Ini akan nanti menghasilkan ini ya 2,5 sampai dengan 2,7. Ini kalau dihitung akan menghasilkan 2,5 dan bagian kanan kalau dihitung akan menghasilkan 2,7. Artinya apa? Ya, dengan mengambil 36 sampel tadi, kita dapat menarik kesimpulan untuk populasi seluruh mahasiswa ya akan IPK-nya berada di antara rentang 2,5 sampai 2,7. Ya, jadi 95% mahasiswa itu IP-nya di antara 2,5 sampai 2,7. Apakah ada yang lebih dari 2,7? Ada, tapi itu masuk yang 2,5%. Apakah ada yang kurang dari 2,5 IP-nya? Ada, itu masuk yang 2,5% dari populasi. Oke, coba dipahami dulu dan selanjutnya dikerjakan untuk yang 99%. Pastinya itu hanya akan berpengaruh pada Z-nya saja. Ya, Z-nya menjadi 0,05. Ya, Z-nya menjadi 0,05 atau 0,005. Ya. Alfanya pastinya jadi 1%. Oke, silakan dikerjakan. Nah, di dalam penaksiran rataan kita ada galat ya. Galat itu sebenarnya adalah absolut dari parameter yang diduga atau mu di situ dikurangi dengan statistiknya. Nah, kalau di dalam selang ini galat itu ya berarti ini. Ya kan, simpangan dari rataan yang didapatkan dari titik, penaksiran titik. Nah, galat diharapkan kurang dari Z alfa per 2 sigma per akar N. Ya, teoremanya bila X bar dipakai untuk menaksir mu, maka kepercayaan 95%-nya dengan alfa 5% ya tadi, galatnya akan lebih kecil daripada Z alfa per 2 dikali sigma per akar N-nya. Tuh. Nah, bila X bar tadi ya dipakai untuk menaksir mu, maka galatnya lebih kecil dari Z alfa per 2 sigma per akar N tadi, maka untuk menentukan banyaknya sampel atau ukuran sampel, kita dari galat ya, galatnya dikuadratkan. Nah, jadi Z alfa per 2 sigma per G tadi itu dikuadratkan. Itu akan mendapatkan banyaknya sampel yang diperlukan. Nah, contoh berapa besar sampel yang diperlukan pada contoh sebelumnya bila ingin percaya bahwa 95% taksiran untuk mu meleset kurang dari 0,05. Nah, di sini galatnya adalah 0,05. Maka kita harus menentukan berapa ukuran sampelnya yang dibutuhkan kalau kita mau menaksir rataan. Nah, ukuran sampelnya yaitu sama dengan 1,96. Kenapa? Karena alfanya 5%. Ya, alfa dibagi 2 untuk Z itu 1,96. Ya, kemudian sigmanya tadi 0,3, galatnya 0,05. Ya, maka di sini kita butuh sampel sebanyak 138,3 atau 139 mahasiswa. Ya, tadi kan kalau yang ini sudah diketahui kita ngambilnya 36 sampel. Nah, kalau kita belum melakukan penelitian padahal kita ingin galatnya atau selisih dari IP yang diambil itu tidak lebih dari 0,05 dengan keadaan sebenarnya, maka kita bukan 36 sampel melainkan harus mengambil 139 sampel. Oke, nah ini untuk yang standar deviasi populasi tidak diketahui atau sampel kecil, posisi dari Z
atau tabel normal tadi digantikan oleh tabel T. Dengan derajat bebasnya adalah banyaknya sampel dikurang 1. Contoh, 7 botol diisi oleh asam sulfat ya. Ternyata botol pertama 9,8 ml, botol kedua 10,2, botol ketiga 10,4, botol keempat 9,8, botol kelima 10, dan botol ke-6 10,2, serta botol ke-7 adalah 9,6. Nah, kalau sebelumnya kita sudah langsung dikasih rataannya berapa, ini kita harus nyari rataan sendiri, harus nyari standar deviasi sendiri. Dan karena ini dari 7 botol, pastinya itu adalah dari data sampel yang sebanyak 7. Oke, jadi ada kadang-kadang kita dikasih data mentah, kita harus nyari rataannya sendiri dan ragamnya dengan data tersebut ya. Oke, nah kalau nyari rataan sudah tahu ya, berarti ini adalah ditambah semuanya ya, 9,8 ditambah 10,2 sampai dengan terakhir adalah 9,6 dibagi dengan 7 ya, botolnya 7. Nah, di situ nanti akan menghasilkan rataannya adalah sama dengan 10. Ya, 10,00. Nah, sedangkan standar deviasinya itu didapatkan dari data ya dikurangi dengan rataannya tadi, dikuadratkan untuk masing-masing data ya. 10,2 min 10 dikuadratkan ya. 10,4 min 10 dikuadratkan ya. 9,8 min 10 dikuadratkan. 10 min 10 dikuadratkan, 10,2 min 10 dikuadratkan, 9,6 min 10 dikuadratkan dibagi dengan 6. Kenapa? Karena agar tidak bias ya, bukan 7 tapi 6. Nah, di situ kita akan mendapatkan 0,283 kuadrat. Ya, sehingga S-nya kalau di akar ya menjadi ya 0,283. Nah, maka di sini X barnya adalah 10, T-nya lihat di tabel 0,025 derajat bebas 6 ya, V-nya kan N-1 dikali dengan 0,283 dibagi dengan akar 7 ya, mu-nya berapa. Di bagian kanan atau batas atas itu bukan dikurangi melainkan ditambah. Nah, silahkan dikerjakan. Oke. Nanti hasilnya adalah 9,74 sampai dengan 10,26. Artinya dari semua botol yang diproduksi oleh perusahaan ini, maka 95% isinya adalah 9,74 sampai 10,26 liter. Ya, apakah ada yang lebih dari itu? Ada. Tapi itu kecil ya, dari semua populasi botolnya hanya 2,5% saja. Apakah ada yang lebih kecil dari 9,74? Ada. Tapi itu cuman 2,5% dari seluruh populasi. Oke, itu saja, silahkan dipahami dan dikerjakan latihannya tadi.